Tes, tes. Mata luka Palestina. Serupa pupuh yang kehilangan nadanya. Suara bumi terisak dalam azan yang retak. Debu menari di udara, membawa aroma besi dan kenangan. Langit bukan lagi tempat berdoa, tapi ruang peluru yang tak mengenal arah. Aku, seorang pemuda dari Der Yasin, anak dari kebun zaitun yang kini menjadi pagar kawat, anak dari bumi yang ditandai garis peta dan disebut bukan milik siapapun kecuali mereka yang datang dengan tank dan perintah. Dulu, di bawah pohon zaitun, ayah menanam doa bersama akar-akar tanah. Ibu menumbuk gandum, sementara aku mengejar jangkrik di antara daun-daun. Kami tertawa bersama. Sebelum dunia berubah menjadi suara sirine. 1917, tinta dari London menulis janji yang menghapus nama kami. Deklarasi Balfour, selembar kertas yang menggusur 1000 tahun doa. Mereka menjanjikan rumah bagi bangsa lain di atas ranjang kami yang masih hangat oleh sejarah. Sejak itu, kebun kami jadi peta, rumah kami jadi angka, dan kami jadi narasi yang dibungkam. 1948, Nakba, hari ketika langit menolak turun hujan. Aku melihat ibu berlari, menggendong adikku yang masih kecil. Ayah tertinggal di rumah, bersama lembaran mushaf dan selimut doa. Rumah kami terbakar, bukan karena amarah Tuhan, tapi oleh manusia yang mengaku dijanjikan tanah surga. Mereka bilang, ini tanah janji. Tapi aku melihatnya sebagai kuburan janji, karena setiap batu yang ditanam di sini dibasuh oleh darah orang yang menanamnya. 1967, Perang 6 hari. Dunia berputar lebih cepat dari nyawa manusia. Aku belajar berlari dari bayangan tank, belajar bersembunyi di balik doa ibu. Setiap hari kami menghitung bukan waktu, tapi sisa roti dan peluru. Masjid hancur, sekolah hancur, kuburan hancur. Hanya doa yang bertahan, meskipun itu kadang tenggelam oleh gemuruh bom. Di antara reruntuhan, aku melihat anak kecil mengangkat batu. Ia mengangkatnya ke langit, seolah-olah ingin menembus Tuhan, menanyakan, apakah kau masih melihat kami? Ayahku berkata, nak, jangan takut mati. Di sini, masih bernapas pun adalah jihad. Sejak itu, aku tahu, bernapas pun bisa disebut jihad. Tahun-tahun berjalan seperti luka yang tak mengering. 1982, Sabro dan Sotila. Aku mendengar jerit dari radio kecil, suara perempuan, suara anak-anak, semuanya berhenti di tengah kalimat. Darah menjadi tinta yang menulis sejarah tanpa saksi. 2008, 2014, 2023, setiap angka adalah epitaf. Kami menulis nama anak-anak di atas puing bata, karena bata lebih abadi daripada kertas. Aku menulis juga di dinding rumah yang separuh runtuh, jangan kubur suara kami di bawah abu.
Tapi malam ini, semuanya kembali terbakar. Suara bom pertama pecah seperti guntur yang marah. Bumi bergetar dan debu menari tanpa irama. Sirine meraung, tangisan bersahutan dengan takbir. Aku berlari membawa adik kecilku melewati jalan-jalan sempit yang dulunya adalah pasar, kini menjadi lorong kematian. Jangan menangis, kataku. Tapi air mataku lebih dulu jatuh. Dari langit, cahaya putih menyala. Suara ledakan kedua menghantam rumah tetangga. Udara berubah panas, listrik padam, dan aku hanya mendengar dentuman peluru yang menembus malam. Di bawah reruntuhan, aku melihat wajah-wajah yang kukenal. Diam, tertutup abu. Aku ingin memanggil mereka, tapi suaraku tertelan sirine ambulan. Ketika fajar datang, serdadu berdiri di depan rumahku. Popor senjata mengetuk pintu 3 kali. Keras dan dingin. Keluar, angkat tangan, tunjukkan identitas, teriak mereka. Aku menjawab lirih, namaku Palestina. Tak ada kartu, tak ada negara, hanya nama yang terus mereka coba hapus. Tanganku diikat, mataku ditutup, aku dilempar ke truk. Bersama tubuh-tubuh lain yang masih bernapas, udara di dalam bau, darah dan besi. Udara yang menolak di sudut paru-paru. Di luar, suara tembakan tak henti. Bom jatuh seperti hujan di padang yang tandus. Getarannya masuk ke tulangku, ke jantungku, ke dalam setiap doa yang belum sempat kupanjatkan. Dor! Satu peluru menembus malam. Dor! Lagi, kali ini lebih dekat, lalu senyap. Senyap yang lebih bising dari perang itu sendiri. Aku berpikir, mungkin beginilah caranya bumi menelan sejarah. Pelan-pelan, tanpa tanda. Aku tersungkur di dasar truk, di atas tubuh sahabatku yang dingin. Kutelusuri wajahnya dengan tangan terikat. Kau masih hidup? Tanyaku. Tapi jawabannya hanyalah hembusan nafas terakhir. Di luar, bom meledak lagi. Langit memerah seperti luka terbuka. Aku menutup mata. Kutelan darah yang keluar dari bibirku. Aku, seorang pemuda dari kebun zaitun, yang kini menjadi penonton dalam kisah yang tak pernah usai. Aku dituduh atas perlawanan, padahal aku hanya menanam pohon dan mengucap kalimat syahadat di tanah sendiri. Malam Jumat, ibuku masih membaca Yasin di reruntuhan dapur. Katanya, "Nak, Allah tak pernah jauh dari kita. Hanya manusialah yang terlalu sibuk untuk mendengarnya." Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Suara bom terakhir meledak, dan seluruh dunia jadi sunyi. Kini aku mengerti, ada luka yang tak berdarah, ada mati yang lebih hidup dari hidup itu sendiri. Mata Luka Palestina, sekian, terima kasih.